Halo Freedom Family, nggak kerasa kita sudah masuk di penghujung bulan Juli dengan tema kita Starting Small and Growing Big. Rangga mention bahwa kita harus konsisten. Lalu Pastor Ernesto dia bilang bahwa tentang menjadi dewasa di dalam Tuhan. Dan terakhir minggu lalu Pastor Mike mention soal bagaimana kita berjalan bersama-sama mewujudkan visi dan mimpi Tuhan buat setiap kita. Saya mau mulai dengan dua buah kisah ya di Matius. Jadi kisah ini tentang murid-murid Tuhan Yesus yang sedang mempeributkan siapa sih yang terbesar di kerajaan surga gitu ya. Mereka lagi ribut, wah nanti siapa ya yang duduk di sebelah kiri kanan Tuhan waktu di dalam kerajaan surga gitu ya. Mari kita baca di Matius 18 ayat 3 sampai 5. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini di dalam namaku, ia menyambut aku." Menyambung sermon Pastor Michael soal next gen. Sekarang kita nih yang dewasa, kita harus belajar dari anak-anak. Ya, kita harus belajar untuk menyambut anak-anak. Jadi saya percaya bahwa next gen kita gitu ya, sekolah minggu, whatever you want to call it, Sunday school, teens, youth, itu bukan sekedar penitipan anak, tapi kita sedang taruh values di dalam kehidupan mereka, bahkan dari waktu mereka kecil sekalipun. Kenapa Yesus mengambil contoh anak-anak? Kenapa Yesus bilang bahwa kalau mau menjadi besar harus seperti anak-anak? Karena anak-anak pada zaman itu dan kadang-kadang sampai sekarang pun anak-anak itu hanya dianggap sebagai warga kelas 2 gitu ya. Mereka, lu masih anak kecil. Lu masih anak kecil. Jadi maksudnya kayak kadang-kadang kita nggak dianggap. Padahal buat saya tuh ya, anak kecil itu imannya luar biasa gitu ya. Luar biasa sampai kadang-kadang suka kebangetan gitu kalau buat saya gitu ya. Kayak contohnya Jessie gitu ya. Jessie dia kalau misalnya dia pengen lollipop, pengen candies, whatever ya. Kita ke supermarket and dia cuma asal tunjuk. Nih, pop, pop, lollipop gitu ya. And he knows that I'm going to buy it for him gitu ya. Itu iman anak kecil tuh seperti itu gitu ya. Dan karakteristik dari anak kecil yang lain adalah dia nggak pernah sibuk mempertanyakan who am I. Dia tahu banget identitas dia gitu ya. Dia secure banget dengan dirinya sendiri. Itu anak kecil gitu. Dan dia nggak pernah sibuk membandingkan kehidupannya dengan orang lain. Anak kecil itu nggak sibuk mencari pengakuan orang lain atas kehidupan mereka. Itu anak kecil. Hebat ya. Lalu kisah yang kedua itu di Matius 20 ayat 26 sampai 27. Lalu Yesus menjawab mereka begini. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi yang besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Kok kayaknya aneh ya? Mau jadi besar, tapi kok malah suruh jadi jongos gitu ya. Pengen jadi terkemuka gitu ya, tapi malah suruh jadi hamba gitu. Waktu mungkin kita punya visi dalam kehidupan kita ya. Contoh, wah saya pengen punya usaha misalnya contoh gitu. Saya yakin gitu, kayak nggak ada deh yang punya visi, saya mau menjadi OB yang terbaik gitu ya. Mungkin waktu orang punya visi tuh, wah pengen punya perusahaan, pengen punya usaha, pengen gelarnya komisaris, COO, CFO, CEO, whatever gitu ya. Tapi Tuhan mengajarkan kita untuk kalau mau jadi besar, jadilah hamba. Kenapa hamba? Karakteristik hamba yang paling menonjol adalah dia tidak memusingkan dirinya sendiri. Ya. Dan kalau melakukan sesuatu, mereka tahu, mereka tidak berharap pujian. Gitu ya. Itulah karakteristik hamba. So, awal bulan ini gitu, saya sempat terkena COVID gitu ya. Saya sempat positif. Dan seminggu sebelum saya tahu saya positif COVID, itu tuh di gereja kita lagi banyak banget yang lagi kena COVID. Jadi seminggu itu tuh saya lagi sibuk gitu ya. Maksudnya nyariin vitamin, nyariin obat, kirim makanan, just do whatever I could do untuk bisa
relief mereka sedikit gitu ya. Terus saya bikin PDF sederhana gitu soal soal kesembuhan gitu ya, hanya untuk menguatkan semua jemaat-jemaat kita. Tapi sedikit saya tahu bahwa ternyata waktu saya melakukan itu semua, saya sedang apa ya, menguatkan diri saya sendiri ya. Waktu saya bikin PDF soal kesembuhan, bahwa soal kita adalah pemenang, kita adalah kita punya harapan di dalam Tuhan. Itu saya sebenarnya saya sedang jauh di dalam hati saya lagi menguatkan diri saya sendiri. Jadi memang, karena yang biasa ke kantor adalah saya, suster, sama Jessie gitu ya, kita terpapar di kantor, basically gitu. Tapi terus sesuai dengan protokol, saya swab gitu ya, dan waktu saya swab negatif. 5 hari kemudian saya swab gitu ya, dan negatif juga. Jadi, ya saya tenang-tenang aja, saya kembali kerja, kembali ngurusin renovasi gereja kita gitu ya. Dan karena memang berkala kita ada swap untuk tukang-tukang, supaya solidar sama mereka karena saya ikut kerja sama mereka, akhirnya saya ikut swap juga gitu ya, saya ikut swap juga sama mereka dan ternyata jreng jreng gitu ya, saya positif gitu. Tapi yang saya heran, saya bingung sih, saya sampai nggak bisa menjelaskan sama diri saya sendiri. Waktu saya tahu saya positif tuh saya tenang banget gitu, saya very very, tenang, nggak panik, dan saya damai sejahtera banget gitu, kayaknya yang, oke. Akhirnya tuh saya swab satu rumah gitu ya, saya swab satu rumah gitu dan akhirnya, 3 anak yang besar negatif, lalu yang positif tuh saya, Jessie, dan suster gitu, karena kita yang biasa di kantor gitu ya. Dan akhirnya ya, karena keuangan kami terbatas gitu ya, jadi ya opsi-opsi isolasi kami juga terbatas gitu, saya nggak bisa gitu, "Oh yaudah, satu masuk ke hotel, satu gini." Ya udah akhirnya, saya saya tenang gitu ya, saya tenang, saya bilang, "Tuhan, what should I do?" Gitu ya. Dan akhirnya, Tuhan kasih hikmat bagaimana kita mensiasati gitu ya di dalam satu apartemen kecil, 3 on 3 gitu ya, 3 positif, 3 negatif gitu. Apalagi terus dengan, Jessie yang masih 2 tahun yang masih susah dibilangin. Tapi all went well, seminggu kemudian, kita swab lagi semua satu rumah, and semua sudah negatif dan PCR kita juga sudah negatif gitu ya. Memang, pada masa-masa itu gitu ya, dalam seminggu, positif saya itu, saya tidak umumkan ke leadership gereja ataupun ke volunteers gereja. Karena saat itu di gereja lagi banyak banget gitu ya, lagi banyak, like almost every day itu ada satu yang kena COVID gitu dan, saya hanya tidak ingin menambah stres gitu ya, leadership stress gitu ya. Jadi, I kept it low gitu, saya cuma bilang sama, beberapa teman dan family saya gitu ya. Mmm, selama selama, selama saya positif itu basically, saya tetap bekerja karena kan saya nggak umumkan kan. Jadi saya tetap bekerja seperti biasa, saya atur staff saya gitu, gimana ceritanya supaya kesannya everything is still going well gitu. And, all went well. Basically saya tetap bantuin orang selama saya Covid gitu, saya tetap, call orang, tetap maksudnya tetap, WA orang, "Eh, how are you?" Gitu ya, and everything. And akhirnya saya melalui Covid itu bener-bener, um, like nothing gitu ya, seperti kayak kayak flu gitu. Mmm, saya nggak saya nggak sempat ngerasain misalnya yang demam gimana, enggak gitu ya, mmm, enggak yang terus sampai lemas gitu. Praise God tidak tidak ada gejala-gejala seperti itu semua. Jadi saya, suster, Jessie, kita cuman kayak lagi, flu dan ya kita terisolasi di rumah kira-kira gitu. Jadi, selain daripada suara bindeng, makanya waktu mungkin kalau berapa minggu denger saya nyanyi itu like, suara udah ya begitu deh ya, kayak bindeng begitu. Terus ada sedikit batuk-batuk ringan, dan kita, anosmia gitu ya, basically kita kehilangan penciuman. Selain daripada itu, there's nothing more to it gitu ya. Untungnya saya nggak hilang rasa gitu ya, kalau nggak nanti saya hanya mengenang rasa yang pernah ada gitu ya. Boleh ya ketawa dikit ya, karena buat saya hati yang gembira adalah obat yang paling manjur. Waktu akhirnya, saya umumkan gitu ya, waktu akhirnya saya cerita gitu sama teman-teman di home base gitu, oh, actually I went through COVID," gitu ya. Karena saya promise myself saya baru akan cerita pas, Pastor Michael sudah keluar dari rumah sakit gitu. Jadi when I started, untuk open this journey,
Tiba-tiba ada satu celutukan dari Berry dan Dinda gitu ya, lagi pas di home base, dia nyeletuk bahwa, "Lu mah nggak berasa sakit, Kak," dia bilang. "Lu lagi sibuk mikirin orang, jadi lu udah nggak ngerasain lu sakit," gitu. Terus celutukan mereka tuh akhirnya saya pikirkan celutukan mereka, dan secara teori sih nggak salah, gitu ya. Roma 14 ayat 17 sampai 18 berkata demikian. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Jadi waktu bilang bahwa kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Makanan dan minuman itu buat saya berbicara soal hari-hari, keseharian kita, kekhawatiran kita hari-hari, gitu ya. Tetapi dibilang apa? Kerajaan Allah adalah soal kebenaran. What is kebenaran itu? Kebenaran itu adalah Yesus sendiri, bahwa Yesus sudah begitu baik, Yesus sudah berkorban buat setiap kita, gitu. Yesus sudah menyembuhkan setiap kita, bahwa bilur-bilurnya sudah menyembuhkan kita. Amin. Dan soal damai sejahtera dan sukacita. Dan dampak dari semua itu adalah melayani. Jadi kita shift fokus kita dari kekhawatiran tentang diri kita sendiri kepada melayani orang lain. We shift our focus bukan tentang memikirkan, aduh gue begini, aduh gue begini. Saya nggak sempat kepikir gitu ya, selama saya menjalani 1 minggu dalam positif COVID itu, saya nggak sempat kepikir, aduh nanti kalau saya demam gimana ya, aduh nanti kalau saya sesak napas gimana ya, aduh nanti kalau I was so busy gitu ya, enjoying isolasi di rumah, enjoying olahraga, enjoying masak-masakin orang, enjoying working, and I didn't have time to think about those. Jadi kita shift fokus kita, kita shift terus memandang pada kebaikan Tuhan, dan terus kita memikirkan melayani orang lain. Rangga mention soal Matius 13 tentang biji sesawi gitu ya. Biji sesawi adalah benih yang terkecil, namun bisa bertumbuh besar sampai seperti pohon, sehingga burung-burung bisa bersarang pada cabang-cabangnya. Sesawi ini, it started small, but it grew big untuk membawa manfaat buat orang lain. Sama seperti apel, ya. Apel itu ditanam dari sebuah benih, kemudian dia bertumbuh, kemudian yang dia berbuah. Pertanyaan saya adalah begini, buahnya siapa yang menikmati? Tentunya bukan pohon itu sendiri yang menikmati buahnya, bukan. Tapi orang lain yang menikmati buahnya. Dan ingatlah, waktu orang lain menikmati buah itu, di dalam buah itu ada benihnya lagi. Ya. Benih itu harus ditanam. Benih itu nggak bisa disimpan. Benih itu harus ditanam untuk dia bertumbuh. Benih biji sesawi itu kalau habis ditanam tuh ya, ditaruh batu di atasnya. Kenapa? Supaya dia kuat berakar ke bawah. Sampai akhirnya dia kuat untuk menembus ke atas. Gitu ya. Untuk membuka pintu pada hal-hal besar dalam kehidupan kita, kita hanya butuh sebuah kunci. Ya, untuk buka pintu kita cuma pakai kunci. Dan kunci itu kecil, gitu ya. Kayak nggak ada kunci yang segede pintu tuh nggak ada. Kunci itu kecil, just to unlock the door. Ya. Sebagai orang Kristen, kita suka banget ayat, wah, kamu akan menjadi kepala dan tidak akan menjadi ekor, gitu ya. Kamu akan selalu naik dan tidak akan turun. Amin, amin banget, gitu ya. We are called to be leaders, ya. Setiap kita dipanggil untuk menjadi pemimpin, gitu. Waktu kita bilang pemimpin itu kadang-kadang wah, pemimpin berarti harus punya perusahaan besar, harus punya banyak pengikut. Jangan salah. Pertama, kita dipanggil untuk memimpin diri kita sendiri. Terus kita dipanggil untuk memimpin keluarga kita, maybe sekitar kita. Meskipun hanya 2 orang, gitu ya. We are still leaders, gitu ya. Tapi kadang image pemimpin itu tuh kadang kita berpikir, wah, kalau jadi pemimpin itu jadi laupan, gitu ya, jadi bos, jadi wah, kita bisa kasih perintah sini, perintah sana. Tapi Tuhan bilang apa? We are called to be servant-hearted leaders. Pemimpin yang memimpin.
dengan hati yang melayani, dengan menjadi teladan buat orang lain. Visi gereja ini adalah a life-changing church, raising Christ followers to impact communities. Ini kalau diterjemahin, gereja di mana terjadi perubahan hidup, transformasi di dalam kehidupan, membangun pengikut Kristus yang berdampak bagi komunitas. Saya percaya begini, orang-orang yang bisa berdampak adalah orang-orang yang dewasa rohani. Ya, mari kita mulai berdampak, bahkan dari hal-hal kecil sekalipun. Kadang-kadang waktu kita mikir berdampak tuh kita selalu kepikir, wah pengennya yang besar gitu ya, pengennya yang luar biasa, yang wah mungkin diliput berita, yang we always think about big things. Waktu kita menjadi dampak, mulailah dengan sekitar kita, mulailah dengan satu gitu ya. Kembali ke COVID journey saya tadi gitu ya. Dengan dana pas-pasan yang saya punya, basically saya memilih untuk masak di rumah gitu ya. Itu akan lebih murah buat saya daripada saya harus beli makanan gitu. Oke, saya masak, saya kirimin. Dan akhirnya karena hari-hari ini gitu ya, kayaknya social media kita tuh diisi dengan berita-berita tuh yang mostly negatif. Akhirnya saya memutuskan untuk post a positive side of positive gitu ya, a positive side of my COVID journey. Jadi selama COVID itu ya saya posting itu, saya tetap produktif, saya tetap have fun, saya tetap maksudnya bawa Jessie untuk minum vitamin dengan cara yang fun, basically gitu, tetap dijalani dengan sukacita gitu, dan ya saya tetap share sama orang lain, tetap memikirkan orang lain gitu ya. And suddenly mungkin ada yang pas lihat story saya gitu ya, lihat highlight story saya. And suddenly dia cuman message gitu bang, hey, keep doing what you're doing. Terus lakukan apa yang kamu lakukan. Dan tiba-tiba dia drop uang di dalam rekening saya gitu ya. Tanpa embel-embel, tanpa tanya apapun gitu ya, bahkan tanpa menuntut laporan apapun gitu ya. Dia percaya aja gitu. I'm bilang keep doing what you're doing. Terus lakukan, terus layani orang, terus bantu orang lain, bahkan orang-orang di luar gereja lu, bahkan orang-orang yang lu nggak kenal gitu. Dan akhirnya until today, akhirnya saya bisa share bahkan dengan orang-orang yang on a different religion gitu ya. Kita bisa share kebaikan Tuhan with whoever and whomever. Jadi marilah kita menjadi orang-orang yang dapat Tuhan percaya ya. Mari kita menjadi penata layan Tuhan yang baik. Satu hal lagi tentang kerajaan surga di Matius 25 ayat 14-30. Kerajaan surga itu seperti seseorang yang mempercayakan hamba-hambanya talenta. Pasti kita semua pernah dengar ya. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1 gitu ya. Sementara yang 5 akhirnya dia usahakan itu dan akhirnya ada laba 5. Yang 2 dia usahakan dan ada laba 2. Dan yang 1 yang dapat terima 1 talenta malah dia timbun di dalam tanah. Saya terlalu percaya bahwa kita semua sudah diberkati Tuhan. Kalau hari ini kita masih bisa bernafas, masih bisa makan, masih bisa tidur, apa itu kurang diberkati? Gitu ya. Kita sudah diberikan talenta oleh Tuhan dan jangan sampai hanya kita kubur, hanya kita simpan buat diri kita sendiri. Minggu ini tiba-tiba gitu ya, out of nowhere, out of sudden, saya dapat sekarung buah mangga gitu ya, bener-bener sekarung kayak sekarung beras besar gitu ya. Terus besokannya ada orang lain yang kirim 1 kardus buah gitu ya. Saya sampai yang oh my god, mau saya apain ini gitu ya. Karena gini, kalau saya mau simpan itu buat diri saya sendiri, mau saya makanin itu semua buah sampai kenyang sekalipun, sampai kenyang bego gitu ya misalnya gitu ya, pasti nggak akan habis. Ya, yang ada sebelum itu habis sudah keburu busuk itu buah-buah. Bayangin dong, benar-benar sekarung dan sekardus. Akhirnya hikmah yang saya ambil adalah saya bagi-bagi sama orang gitu ya.
maksud kita diberkati Tuhan adalah untuk menjadi saluran kasih Tuhan, untuk menjadi dampak buat komunitas lain, buat orang lain. So let's grow big, ya, di dalam kapasitas hati, di dalam dampak, by being small, seperti seorang anak, seperti seorang hamba yang tidak mencari perkenanan manusia, tapi dia terus melayani. So let's grow big by starting small. Dan saya nggak sabar untuk dengar Tuhan berkata kepada setiap kita, jemaat dan volunteer City Freedom. Matius 25 ayat 21. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba-Ku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari-hari ini kami selalu bersama dengan Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan, buat kasih karunia Tuhan, buat penyertaan Tuhan, buat perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, ajar setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada, di dalam state keuangan apapun Tuhan, di dalam keadaan apapun, untuk kami selalu menjadi dampak buat orang lain. Ajar kami Tuhan untuk memulai dengan hal-hal yang kecil dalam kehidupan kami. Kami mulai dengan sekitar kami. Dan kami percaya Tuhan, kami terlalu percaya Tuhan. Banyak hal-hal besar yang Tuhan akan percayakan untuk setiap kami. Thank you Lord. You are the God, the healer. You are the God yang membawa provisi buat setiap kami. Engkau Tuhan yang membawa damai sejahtera dan sukacita buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah dalam hari-hari yang mungkin gelap ini Tuhan, kami menjadi terang Tuhan. Kami bawa kabar baik Tuhan Yesus kemanapun kami berada Tuhan. Bahkan mungkin waktu cuma buat satu ojol sekalipun Tuhan. Biar kami membawa terang Tuhan. Kami tahu Tuhan, bersama dengan Tuhan, bersama-sama kita pasti bisa melewati ini semua. Thank you Lord. Di dalam nama kami berdoa. Amin. God bless you all.